Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Setianingsih dengan NIM 28921500153 Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan ekonomi internasional yang berjudul Pasar Valuta Asing untuk memenuhi ujian akhir semester. Pengertian valuta asing dan kurs valuta asing. Falas atau foreign exchange yang disingkat forex diartikan sebagai mata uang asing dan alat pembayaran lainnya yang digunakan untuk melakukan atau membiayai transaksi ekonomi dan keuangan internasional. Kurs falas adalah harga mata uang currency atau suatu negara dalam unit komoditas atau sterilitas dan perak atau mata uang negara lainnya. Pengertian sistem moneter internasional. Sistem moneter internasional dapat didefinisikan sebagai struktur, instrumen, institusi, dan perjanjian yang menentukan kurs atau nilai berbagai mata uang di dunia. Sistem nilai tukar atau sistem kurs falas sistem devisa. 1. Sistem nilai tukar mengambangkan atau sistem kurs yang berubah-ubah fleksibel exchange rate. Dalam sistem ini, nilai tukar digambar oleh sesuai dengan permintaan penawaran akan falas. Ini merupakan sistem yang dianut di Indonesia. Nilai tukar mengambang atau sistem kurs yang berubah-ubah fleksibel exchange rate. Sistem nilai tukar mengambangkan dibagi dua secara murni dan terkendali. Dalam sistem nilai tukar mengambangkan secara murni atau clean float, everly floating system, penentuan kurs kelas di pasar falas tanpa campur tangan pemerintah. Sedangkan dalam sistem kurs mengembangkan terkendali atau default atau net float sistem, penentuan kurs falas di pasar falas terjadi dengan campur tangan pemerintah atau bank sentral yang memperubah permintaan dan penawaran falas melalui berbagai kebijakan di bidang moneter, fiskal, dan perdagangan luar negeri. 2. Sistem nilai tukar stabil atau sistem kurs tetap fixed exchange rate, fixed exchange rate. Dalam sistem ini, nilai tukar falas ditetapkan tetap atau tidak berubah-ubah. Terdapat dua cara dalam pelaksanaan sistem nilai kurs tetap, yaitu secara aktif dan secara pasif. A. Secara aktif. Dalam pelaksanaan sistem kurs tetap secara aktif, pemerintah atau bank sentral menyediakan dana untuk tujuan stabilitas kurs. Apabila terjadi kecenderungan ke falas atau turun, maka pemerintah atau bank sentral membeli falas di pasar falas. Sebaliknya, bila terjadi kecenderungan naik, maka pemerintah atau bank sentral menjual falas. Pengertian pasar valuta asing. Pasar bursa atau valuta asing adalah suatu tempat yang mempunyai sistem di mana perorangan, perusahaan, bank, lembaga keuangan lainnya dapat melakukan transaksi keuangan internasional dengan jalan melakukan peminatan atau demand dan penjualan atau supply atas valuta asing. Di sini masih menyangkut pengertian pasar valuta asing. Pasar valuta asing dilakukan around the clock 24 jam, menjangkau seluruh dunia di mana harga mata uang selalu bergerak setiap saat jumlah yang besar. Sistem aplikasi yang dipakai sampai saat ini adalah letters. Terdapat prinsip pokok dalam perdagangan falas. 1. Terdapat tukar selalu dilihat dari sisi perdagangan falas. 2. Nilai tukar jual lebih tinggi dari nilai tukar beli. 3. Harus ada nilai tukar lawan dalam suatu transaksi. Jika tidak ada nilai tukar, maka tidak dapat terjadi transaksi. Ada fungsi dari pasar valuta asing. Yang pertama, menyelenggarakan transaksi pembayaran internasional. Yang kedua, menyediakan fasilitas kredit jangka pendek untuk pembayaran internasional. Yang ketiga, ada memberikan fasilitas hedging, yaitu tindakan usahawan atau perdagangan valuta asing untuk menghindari kerugian atas fluktuasi nilai tukar valuta asing. Juga ada tujuan dari pasar valuta asing. Yang pertama, untuk melakukan transaksi pembayaran. Yang kedua, untuk mempertahankan daya beli. Yang ketiga, untuk mengirimkan uang ke luar negeri. Yang keempat, untuk mencari margin keuntungan atau spekulasi. Yang kelima, ada untuk keperluan lindung nilai atau hedging. Yang keenam, ada untuk kemudahan berbelanja di luar negeri.
Yang ketujuh ada untuk memperlancar kegiatan ekspor-ekspor. Berikut contoh para pelaku di pasar uang. Yang pertama ada pedagang atau dealer, yang kedua ada perusahaan atau perorangan, yang ketiga ada spekulan, dan yang keempat ada bank sentral dan pialang. Sekian presentasi dari saya mengenai pasar valuta asing. Mohon maaf bila banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.